Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, marilah kita bersama-sama doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ingat pelajaran Al-Quran hadis di minggu lalu? Tema kita apa? Lupa, Pak. Hari ini tema kita masih tema yang sama dengan kemarin, surat Al-Anbiya. Tapi sebelum kita belajar, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Pak. Hanun sakit. Oh ya, semoga teman kita Hanun segera diberikan kesembuhan dan dapat belajar dengan baik. Oke. Sebelum masuk ke materi, masih ingat hafalan minggu lalu tentang surat Al-Anbiya? Masih, Pak. Ananda Landa, berapakah jumlah ayat surat Al-Anbiya? 11. Ayat pertama bunyinya Wal adiyati dobha. Yang lain juga angkat ya, hafal materinya ya, yang kemarin disampaikan baru. Ya, Pak. Oke. Kalau kemarin kita membahas bacaan surat Al-Anbiya dan menghafalkannya, hari ini kita akan membahas kandungan dari surat Al-Anbiya. Oke anak-anak, silakan lihat di layar kandungan surat Al-Anbiya. Kira-kira ada yang paham tentang kandungan surat Al-Anbiya sebelum Pak Guru jelaskan? Dari materi kemarin yang sudah disampaikan? Lupa, Pak. Oke. Jadi ada dua hal pokok dari kita belajar materi surat Al-Anbiya ini. Pertama, bahwa kita belajar memahami apa sih kandungan dari surat Al-Anbiya. Yang kedua, kita coba menemukan pesan moral apa yang ada di dalam surat Al-Anbiya ini. Ya anak-anak ya. Yang pertama, pendahuluan seperti yang tadi di awal sudah dijawab oleh Adinda Londa tadi ya, bahwa surat Al-Anbiya itu terdiri dari 11 ayat dan surat yang ke-100 dari surat yang berjumlah 114. Nah, nama
Al-adiyah sendiri diambil dari kata al-adiyah, itu artinya berlari kencang. Jadi kalau kita buka di Al-Quran itu al-adiyah itu dalam kurung kuda berlari kencang. Nah, artinya apa surat ini? Judulnya adalah kuda berlari kencang. Terus lanjut, asbabun nuzul dari surat ini itu ada beberapa versi, tapi yang paling terkenal itu adalah tentang cerita bahwa suatu ketika Nabi Muhammad mengutus dari Bani Kinanah untuk melakukan penyerangan dalam sebuah kelompok. Ada yang bilang pengintaian. Nah, kemudian berangkatlah ini pasukan. Namun ada pendapat yang mengatakan sampai 1 bulan kok nggak ada kabar ini kelompok yang diutus Nabi tersebut. Nah, akhirnya orang kafir Quraisy itu membuat isu bahwa tentara tersebut meninggal dunia, terbunuh semua. Kemudian turunlah ayat Al-Adiyah ini yang mempertegas bahwa ternyata orang-orang yang memperjuangkan dirinya untuk Allah itu akan ditolong, dan buktinya mereka perang, menang, dan pulang dengan selamat, tidak seperti yang diisukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, makanya kemudian di ayat tersebut ini menjelaskan tentang sumpah Allah kepada manusia supaya berbuat baik dan meniatkan semuanya itu ke jalan Allah. Nah, kalau kita lihat, coba dilanjutkan slide-nya. Kandungan dari surat Al-Adiyah itu kalau dipilah itu sebenarnya terdapat 3 kandungan utama. Yang pertama, bahwa surat tentang peringatan Allah kepada manusia ini yang disebut dalam ayat-ayatnya itu diawali selalu dengan huruf qasam atau huruf sumpah. Artinya apa? Surat ini menegaskan bahwa memang Allah Simpan aja. Aku di sana aja, Bu. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke kandungan surat Al-Adiyah. Nah, yang perlu kalian pahami anak-anak ya, kandungan surat Al-Adiyah itu sebenarnya pertama dimulai dulu dengan peringatan. Allah dari ayat pertama wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha terus sampai ayat 6 itu menjelaskan sebuah penegasan sumpah Allah. Nah, kemudian di ayat ke-8 itu bercerita bahwa tabiat manusia itu pada dasarnya cinta pada dunia. Siapa yang tahu cinta pada dunia itu seperti apa coba? Cinta pada dunia itu dia mencintai segala sesuatu yang ada atau sifatnya keduniawian.
contoh suka sekali memiliki hal-hal yang berkaitan dengan barang mewah, baik itu mobil, HP, dan yang lainnya. Nah, itu namanya cinta dunia. Hidupnya digunakan seluruhnya untuk mengejar harta dunia. Dan di akhir ayat itu Allah apa? Menjelaskan bahwa manusia senantiasa seharusnya berbuat baik, karena bagi Allah yang bisa menyelamatkan manusia di akhirat nanti itu adalah amal baiknya. Paham ya anak-anak ya? Amal baiknya. Coba lanjut. Nah, pelajaran yang kita dapat petik dari kandungan ayat itu bahwa pertama, cinta dunia itu kalau diistilahkan bahasa yang umum itu adalah tamak. Tamak itu termasuk sifat buruk yang harus kita hindari. Ya anak-anak ya, sifat buruk yang harus dihindari. Karena apa? Karena mencintai harta dunia secara berlebihan. Terus ciri-ciri sifat tamak itu apa? Nah, yang pertama, tidak pernah merasa puas. Punya satu HP, ingin tambah lagi HP yang baru. Sudah punya mobil bagus, ganti lagi yang lebih bagus. Itu namanya tidak pernah puas. Padahal fungsinya sama aja. Ya. Yang kedua, selalu berusaha mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Kerja pagi pulang sore itu cuma mengumpulkan harta yang tujuannya untuk kehidupan, untuk kebutuhan pribadi. Yang selanjutnya tidak pernah bersyukur. Nah, kalian paham nggak yang dikatakan bersyukur itu? Nah, bersyukur itu menerima segala sesuatu yang didapat, baik itu kecil maupun besar, itu disyukur. Dapat uang 1.000 bersyukur, 10.000 bersyukur, 5.000 bersyukur, itu namanya bersyukur. Beda, biasa sehari dapat 10.000, tiba-tiba dikasih 5.000, gak mau bersyukur, itu nggak boleh. Ya. Selanjutnya, hanya memikirkan kepentingan pribadi. Jadi hidupnya mencari harta untuk kepentingan diri sendiri, tidak untuk kepentingan manusia lain, umat. Mungkin kalau bahasa agamanya. Yang terakhir, tidak berpikir tentang akibat dampak yang dilakukan. Karena apa? Biasanya orang yang tidak pernah puas ini akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Contoh, karena merasa kurang, akhirnya melakukan kebohongan. Karena merasa kurang, melakukan korupsi. Nah, itu semua tidak pernah dipikirkan dampaknya. Nah, lanjut. Terus, boleh enggak kita menjadi kaya? Boleh enggak kita jadi kaya? Ya, bingung.
boleh selama cara yang digunakan sesuai, tidak melanggar nilai-nilai norma dan etika yang baik. Boleh orang kaya itu seharusnya berbagi pada yang miskin. Orang kaya harusnya menolong orang yang miskin. Tuh, jangan seperti kisah Qarun, kaya raya tapi saking cintanya sama hartanya sampai gemboknya pun ukurannya sebesar orang yang menjaganya. Bayangin, bukan sifat yang harus kita hindari. Lanjut. Nah, dalam akhir ayat, segala yang dicari manusia di dunia akan menjadi tidak berharga di hadapan Allah yang amat berkuasa, dan hanya kebaikan yang dilakukan manusia selama hidupnya yang akan membawa kebahagiaan di akhirat. Andai kata kalian jadi orang kaya, kalau ingin mendapatkan kebaikan atau ingin mendapatkan pandangan yang baik dari Allah, maka gunakan hartanya untuk kebaikan, bersedekah, membangun masjid, membangun pendidikan, itu semua bisa membawa kita ke surga. Bukan mobil, bukan motor, bukan juga HP yang bisa membawa kita ke surga. Seharusnya kekayaan yang baik dan kemaslahatan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Paham ya? Inti dari materi kita kandungan surat Al-Adiyat tersebut adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk mendekatkan diri pada Allah, karena supaya hati kita terbebas dari rasa tamak dan ingin menguasai segala sesuatu. Bisa dipahami? Sekarang coba guru tanya, apa yang kalian telah pelajari dari kandungan surat Al-Adiyat ini? Jangan malu jawabnya. Kita belajar untuk terhindar dari sifat tamak, sifat tidak puas diri, ya, sifat tamak. Nah, terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Andai kata kalian punya uang 100 juta, yang ingin kalian lakukan apa? Awas sempit. Jangan terus mikir Jalan-jalan. mau beli mobil, mau jalan-jalan. Karena di harta kita itu ada 25%-nya yang 2,5%-nya yang harus kita bagikan kepada orang lain. Ada hak orang lain di situ. Jadi yang kita miliki itu juga ada hak orang lain di situ. Saya paham ya teman-teman ya? Nah, oke. Yang terakhir, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, coba
Sekarang silakan untuk berdiskusi. Nah, karena kalian sudah banyak berdiskusi dengan teman, ada beberapa pertanyaan dari Pak Guru. Yang pertama, al-adiyat artinya Kuda yang berlari kencang. betul, pintar sekali. Al-mughirah Kuda yang menyerang dengan tiba-tiba. Mari kita simpulkan bersama-sama pertemuan kali ini tentang kandungan surat Al-Adiyat. Ya kan? Pertama, kita diperintahkan untuk menghindari sifat Sama. tamak. Karena tamak itu membawa kepada keburukan. Yang kedua, kalau demikian berarti kita harus berperilaku seperti apa? Baik. Oke, untuk hari ini pertemuan kita cukup sekian. Mari kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.